Vietnam gak henti-hentinya menyoroti prestasi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Bukan sorotan positif, melainkan tanggapan negatif yang dilontarkan berbagai media The Golden Star. Terbaru, media Vietnam mengompor-ngompori warga Belanda yang sedang kesal dengan kebijakan naturalisasi pemain. Mereka bahkan mendukung FIFA untuk melarang Indonesia mengambil pemain keturunan baru. Cetak Gol coba merangkum kelakuan Vietnam yang mengompor-ngompori warga Belanda sebagai berikut. Iri dengan kemajuan timnas Indonesia. Timnas Indonesia mulai kembali menjadi kekuatan utama di Asia Tenggara. Terbukti prestasi Garuda Nusantara kini makin melejit drastis mengungguli Vietnam yang tengah bapuk. Bahkan ranking FIFA pasukan bintang emas terus-terusan merosot secara drastis. Usai gagal lolos ke ronde ketiga, ranking tim besutan Kim Sang-sik terjun bebas hingga mencapai 21 tangga. Hal ini sekaligus menjadi aib lantaran merupakan pencapaian terburuk Vietnam sejak tahun 2017. Padahal saat era Park Hang-seo, negeri naga biru sempat menembus 100 besar FIFA. Di tengah keterpurukan itu, rasa iri Vietnam terhadap Indonesia semakin menjadi-jadi. Media Bongda menilai melejitnya Garuda Nusantara nggak lepas dari kesuksesan program naturalisasi. Namun anehnya, Federasi Vietnam malah nggak mampu mengikuti langkah hebat Indonesia. VFF hanya mengumbar sekedar kata-kata kosong ketika berbicara soal kebijakan khusus, mencari pemain berbakat, dan wacana program naturalisasi yang masih belum jelas. Tulis laporan Bongda. Media yang berkantor di ibu kota Hanoi ini pun nggak malu-malu memuji setinggi langit Indonesia. Bongda meminta Federasi Vietnam untuk berguru kepada PSSI. Lihat bagaimana Indonesia sudah sering melakukannya. Mereka siap mencari, bertemu secara langsung, melakukan pendekatan dan memudahkan pemain-pemain keturunan untuk menjadi WNI. Pujian media Vietnam ini pun memang sesuai dengan kenyataan di lapangan. Pasalnya, lewat kolaborasi antar pemain keturunan dan juga pemain lokal, pasukan Garuda mampu menggendong satu ASEAN. Terbukti timnas Indonesia berpeluang besar untuk mentas di Piala Dunia 2026. Sejauh ini, tim Merah Putih sudah pecahkan rekor sebagai negara ASEAN dengan poin terbanyak di ronde ketiga. Mengompori warga Belanda yang kesal. Prestasi gemilang timnas Indonesia ternyata nggak bisa menyenangkan semua pihak. Warga Belanda dikabarkan kesal melihat pencapaian skuad Garuda Nusantara. Publik negeri kincir angin menganggap prestasi yang didapatkan skuad Garuda diraih berkat pemain naturalisasi. Bahkan mereka mendesak FIFA untuk melarang Indonesia melakukan naturalisasi pemain. Seharusnya dilarang secara hukum di seluruh dunia bagi pemain untuk bermain di negara di mana mereka tidak dilahirkan atau tidak tumbuh. Dengan cara ini merupakan bentuk distorsi kompetisi yang tidak berkontribusi pada sepak bola yang murni dan adil, keluh salah satu warganet Belanda. Warga Belanda juga naik darah karena bintang muda berbakat mereka mulai berpaling ke tanah air. Sebut saja seperti Messi Hilgers, Justin Hubner hingga Ivar Jenner yang sudah menjadi WNI. Padahal sebelumnya Sekjen KNVB Gilles de Jong sudah mengingatkan PSSI. De Jong meminta Federasi Indonesia nggak terlalu banyak mengambil pemain dari Belanda. Banyak pemain yang tadinya berasal dari Belanda sekarang memperkuat timnas Indonesia. Tentu bagus, tapi jangan banyak-banyak, ungkap De Jong saat itu. Amarah warga negeri Tulip malah dimanfaatkan oleh media Vietnam. Media negeri Paman Ho ini mendukung langkah rakyat Belanda yang melarang Indonesia menaturalisasi pemain. Tim Indonesia banyak menaturalisasi bintang asal Belanda, namun strategi ini banyak dikecam oleh fans negeri Tulip. Tulis media Soha. Akan tetapi provokasi dari media negeri negara biru ini justru nggak didukung warganya sendiri. Mereka menilai media Vietnam terlalu mengurusi masalah urusan sepak bola luar negeri. Kalian hanya mengkritik situasi di luar negeri,
Sedangkan keadaan sepak bola di Vietnam masih jelek, tulis netizen Vietnam di Facebook. Kamu bisa dapatkan makanan kucing merek Bolt dengan harga 17 ribuan aja. Dijamin kucingmu kenyang dan anti ngereok. Check out sekarang juga. Kena karma terhalang regulasi FIFA. Koar-koar media Vietnam ternyata nggak sejalan dengan langkah VFF. Federasi Vietnam ini justru jor-joran menaturalisasi sejumlah pemain asing. Bahkan VFF dirumorkan menyontek langkah pendaftaran naturalisasi Indonesia. Anehnya Federasi Pamanho ini melakukan langkah berani demi memainkan Rafaelson. VFF tetap ngotot memainkan Rafaelson meskipun namanya belum terdaftar ke FIFA. Publik Vietnam berharap skuad The Golden Star bisa kembali memenangkan gelar ASEAN Cup. Secara aturan, Rafaelson masih belum bisa didaftarkan karena belum genap 5 tahun tinggal di Vietnam. Namun sang pemain dinilai penting untuk menutupi kekurangan penyerang tajam. Nggak mau menyerah, Federasi Negeri Pamanho siap mati-matian melobi FIFA. Pada saat yang sama harus dilihat apakah Rafaelson memenuhi kriteria FIFA. Jika FIFA setuju, Kim Sang-sik dapat memanggilnya jika diperlukan, ujar Wakil Presiden VFF Tran Anh Tu. Namun akal bulus negeri negara biru nggak digubris oleh FIFA. Induk sepak bola dunia menuntut Vietnam nggak menurunkan Rafaelson di Piala ASEAN Desember mendatang. Pasalnya, pemain asal Brazil itu didatangkan pada bulan Januari 2020. Oleh karena itu, Rafaelson baru bisa memperkuat pasukan Pamanho di bulan Januari 2025. Nggak kapok mengejek timnas Indonesia. Nggak cuma mengompor-ngompori warga Belanda, Vietnam juga nggak kapok-kapok mengejek timnas Indonesia. Sejumlah media mereka menganggap Indonesia nggak akan bisa juara AFF. Malahan Vietnam cukup percaya diri dan mengincar target lolos ke partai final. Janji ini disampaikan langsung oleh striker andalan The Golden Star bernama Nguyen Thien Linh. Thien Linh percaya diri Vietnam bisa kembali memenangkan gelar juara. Dia pun berharap seluruh para penggemar The Golden Star bisa memberikan dukungan penuh. Vietnam ingin mendapatkan kembali posisi yang selayaknya di Asia Tenggara. Fokus saat ini adalah bisa membawa Vietnam ke final. Saya berharap seluruh tim dapat tampil bagus, ucap Thien Linh dikutip dari VN Express. Kepercayaan diri tinggi ini bisa dilihat dari kualitas timnas Indonesia yang berkurang drastis. Walaupun diperkuat oleh 3 pemain keturunan, Martin Pas dipastikan absen membela skuad Garuda. Sintayong meninggalkan Pas bukan karena faktor cedera, melainkan regenerasi pemain muda. Coach Shin ingin memberikan jam terbang ke para pemain muda lokal. Media Soha tampak bahagia luar biasa mendengar kabar tersebut. Media lokal Vietnam ini memprediksi pertahanan skuad Garuda bisa dibombardir oleh para penyerang The Golden Star. Kemudian Vietnam juga mengejek target PSSI yang ingin merangsek ke ranking 50 dunia. Lagi-lagi Soha menuliskan jika mimpi Federasi Indonesia itu terlalu ketinggian dan mustahil dicapai. Timnas Indonesia memasang target mustahil di tahun 2045, tulis Soha dalam laporannya. Coklat patahan Delphi 1 kg bisa jadi solusi buat kamu yang mau perbaikin mood. Cek keranjangnya sekarang juga. Kesialan timnas Vietnam. Keseriusan timnas Vietnam dalam menghadapi Piala AFF langsung terlihat dari latihan mereka. Skuad bintang emas memang punya ambisi besar menembus partai final. Kim Sang-sik mengaku ajang AFF adalah momen yang tepat untuk bangkit dari keterpurukan. Bahkan skuad The Golden Star sampai melakukan pemusatan latihan di Korea Selatan selama 10 hari. Do Duiman mengaku nggak akan menyia-nyiakan dan serius berlatih di negeri ginseng. Dalam hal inspirasi, semua pemain adalah sama. Seluruh tim datang ke sini dengan tekad dan kegembiraan tertinggi. Para pemain yang dipanggil semuanya sangat bangga, ucap Do Duiman.
Duiman menambahkan para punggawa bintang emas akan berusaha semaksimal mungkin. Kami akan mencoba mengikuti rencana pelatihan staf pelatih. Inilah saat yang tepat bagi seluruh tim untuk mencari performa terbaik. Apalagi sepak bola Asia Tenggara semakin kuat, tegas Do Duiman. Meski begitu, nyatanya timnas Vietnam malah memanfaatkan berbagai kesialan saat berada di Korea Selatan. Skuad The Golden Star malah nggak mendapatkan lawan tanding. Jeonbuk Hyundai dan Daegu harus membatalkan pertandingan kontra skuad bintang emas. Padahal kedua tim K-League ini seharusnya bertanding dengan Vietnam di akhir November. Akhirnya anak asuh Kim Sang-sik hanya akan bertanding dengan tim Liga 3 Korea Selatan yakni Ulsan Citizen. Persiapan ini dinilai nggak akan cukup untuk Vietnam. Ditambah lagi nantinya skuad Naga Biru akan bertemu dengan timnas Indonesia di fase grup. Itulah ulasan kelakuan timnas Vietnam yang mengompor-ngompori warga Belanda. Bagaimana pendapatmu? Apakah skuad bintang emas akan mendapatkan karma akibat kelakuannya? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.